upaya pengancaman terhadap presiden. Ini kalau kita bicara pasal makar, ini namanya sudah mengancam salah satu lambang negara, begitu ya, Kang Asep? Bunuh Jokowi, siap kita bunuh Jokowi, masukkan dia dalam penjara. Ketika orang melakukan perbuatan hukum harus dihukum. Bahkan kan kearifan lokal mengajarkan, ya maaf di kampung kami, ada ku omong, goreng ku omong, titik tindak duduga peryoga kudu wiwaha, ulah lepas wiwaha. Artinya ada sopan santun. Sopan santun artinya berkata kepada orang tua, apalagi kepada kepala negara, kepada sesama, kan tidak boleh. Lu gua gorok, lu gua bunuh. Lah, apa-apaan ini? Kan nggak boleh. Saya punya bini aja kita bunuh nggak boleh. Itu jelas hak dia diserahkan oleh orang tuanya kepada saya bunuh. Apalagi kepala negara mau dibunuh. Udah tua, nafas hampir putus. Harusnya memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, bukan contoh-contoh seperti itu, Mbah. Bisa-bisanya ibu mengatasnamakan agama untuk menyebarkan kebencian, bahkan sampai menyerukan tindakan ekstrem seperti membunuh presiden. Ini sangat tidak bisa dibiarkan. Nah, ikutkan benar, ayo bunuh, ayo hajar. Nah, itu harus diperiksa. Siap kita menerima surga dari Allah, siap kita mati tahir. Ya, luar biasa. Di akhir video siapa yang nongol? Refli Harun. Di Makar ada pasal 88 namanya permufakatan jahat. Yaitu dua orang atau lebih melakukan perbuatan itu. Jadi kalau itu dilakukan, satu misalkan teriak-teriak, satu setuju, ya ikut ngomporin lah, bagian apa hore-hore, ya ikut serta, kenapa enggak? Artinya dia kena pasal yang sama? Ya, iya, makanya kan tadi saya katakan, niat maksud itu dilaksanakan dengan seruan. Seruan itu kepada publik khalayak ramai. Nah kalau ini dibiarkan, bahasa Sundanya saya katakan tuman, jadi kebiasaan, itu harus ditindak. Saya baru saja dikirimi sebuah video yang beredar viral yang menampilkan mantan caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Umat, Nurdiati Akmal. Janganlah ngomong ibadah isi berdebah. Kan apalagi politisi itu negarawan, ya. Negarawan itu harus beradab, bukan biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Oke teman-teman, kali ini ada video yang menarik tentang ibu-ibu yang menyatakan ingin membunuh ya Pak Jokowi. Wih, ini sangat mengerikan ya teman-teman. Ibu ini nggak ingat sama umurnya ya, udah tua gitu ya, masih aja kayak gitu tingkah lakunya ya. Nah di sini teman-teman ada seorang pengamat dalam apa? Pengamat ini pengamat hukum ya, yaitu Asep Iriawan yang tampil di Kompas TV ya. Dalam kesempatan itu ia memaparkan bahwa pengancam presiden bisa dipidana seumur hidup gitu ya. Ini menarik sekali ya, mengingat baru-baru ini ada caleg gagal dari Partai Umat yang menyerukan gitu ya untuk membunuh Presiden Joko Widodo gitu ya. Dan bisa saja ya emak-emak itu dipidana seumur hidup. Bukan hanya itu, ternyata orang-orang yang ada di sana termasuk Refli Harun juga bisa dipidana teman-teman ya. Kalau begini senjata makan Tuhan kan akan terjadi teman-teman ya. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan dulu teman-teman videonya biar lebih absolut gitu ya. Bunuh Jokowi, siap kita bunuh Jokowi, masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Asep, kalau tadi pertanyaan saya gini, ada yang mungkin mengerti ini akan berpotensi untuk menjebloskan dia ke penjara dan ancamannya serius. Ada yang mungkin tidak mengerti sejauh mana sih sebetulnya koridor ini untuk membatasi masyarakat. Orang bersederhana ada asas fiksi. Jadi ketika undang-undang diundangkan, apalagi undang bekas Belanda, bekas Prancis, dianggap tahu. Jadi jangan alasan spontan, tidak tahu. Hukum tidak mengenal, tidak tahu, tidak mengerti. Apalagi sekali lagi, makanya kan kalimat di makar itu ya, makar itu ada karena ada niat atau maksud ya.
ada tindakan permulaan. Jadi sejak awal punya niat, punya maksud. Bahasa hukumnya itu kesengajaan, willen and witten. Dia mengetahui dan dia menghendaki. Pidana loh. Nah sekarang tadi kata yang menarik, tidak teredukasi, bukan soal teredukasi. Siapapun, sekali lagi ya, ketika orang melakukan perbuatan hukum harus dihukum. Bahkan kan kearifan lokal mengajarkan, ya maaf, di kampung kami, hade ku omong, goreng ku omong, titi tindak duduga peryoga kudu wiwaha, ulah lepas wiwaha. Artinya ada sopan santun. Sopan santun artinya berkata kepada orang tua, apalagi kepada kepala negara, kepada sesama, kan tidak boleh. Lu gua gorok, lu gua bunuh. Lah, apa-apaan ini? Kan nggak boleh. Saya punya bini aja kita bunuh nggak boleh. Itu jelas hak dia diserahkan oleh orang tuanya kepada saya bunuh. Apalagi kepala negara mau dibunuh. Jadi artinya apa sekarang katakan lagi? Siapapun tidak boleh berkata kasar. Itu kearifan lokal mengatakan. Nah apalagi sekarang kepada kepala negara, ya, yang itu per 5 tahun biayanya triliunan, korbannya 500, polisi 25 lebih yang meninggal. Lah sekarang ada orang enak-enak teriak-teriak mau digorok. Lah ini apa-apaan? Nah kalau ini dibiarkan, bahasa Sundanya saya katakan tuman, jadi kebiasaan, itu harus ditindak. Gayamu sok sangar, Mbah, lihatlah umur kamu sudah berapa, ha? Dan guna kamu selama hidup di Indonesia itu, guna kamu untuk bangsa negara itu apa, ha? Pak Jokowi itu adalah presidennya rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia itu lebih simpati kepada Pak Jokowi daripada ke kamu, Mbah. Coba Mbah sendiri berani bilang nggak begitu di depannya Bapak Presiden Joko Widodo? Hah? Udah tua, nafas hampir putus. Harusnya memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, bukan contoh-contoh seperti itu, Mbah. Terus kamu ngelakuin itu, hah? Siapa yang bayar kamu, hah? Masa sih dengan keinginan sendiri mau ngelakuin seperti itu? Siapa yang bayar kamu untuk buat huru-hara di Indonesia? Mbah. Kita ada orang melanggar hukum 104, 107, ya udah jadikan tersangka. Proses soal benar atau salah nanti pengadilan yang membuktikan kan. Silakan. Nggak puas ada pra peradilan, walaupun saya tidak setuju penetapan tersangka objek pra peradilan kan. Nah, tapi sekali lagi ketika orang menyatakan tersangka hormati hukum, kan ada Miranda Rule. Ketika orang menyatakan tersangka oleh polisi, dia setiap saat dan setiap pemeriksaan wajib, apalagi hukumannya di atas 5 tahun, didampingi penasihat hukum. Silakan ribuan penasihat hukum boleh kok dampingi yang bersangkutan, haknya dia. Makanya saya bilang katakan nanti polisi, misalkan sekarang kan judulnya kriminalisasi dan sebagainya, politisasi. Oke lah anggap sekarang itu. Kan ada penasihat hukumnya, silakan. Karena itu dibolehkan, itu ajas ya. Silakan KUHP mengatur pasal 54 Miranda Rule. Sering saya katakan, oke lah sekarang janganlah ngomong ibadah isi berdebah. Kan apalagi politisi itu negarawan, ya. Negarawan itu harus beradab, bukan biadab. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya ibu mengatasnamakan agama untuk menyebarkan kebencian, bahkan sampai menyerukan tindakan ekstrem seperti membunuh presiden. Ini sangat tidak bisa dibiarkan. Agama seharusnya mengajarkan kedamaian, kasih sayang dan persatuan, bukan kekerasan. Pak Jokowi telah bekerja keras untuk negara ini. Boleh saja berbeda pendapat atau kritik, tapi mari lakukanlah dengan cara yang bermartabat, damai dan sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Ujaran kebencian dan kekerasan hanya akan memecah belah kita sebagai bangsa. Tobatlah, Bu. Kasihan, tindakan seperti itu tidak dibenarkan oleh agama, apalagi sama Allah. Ayo kita tetap bersatu, saling menghargai, dan fokus pada pembangunan Indonesia yang lebih baik. Jangan biarkan provokasi memecah belah kita. Ya, tindakan-tindakan seperti itu tidak dibenarkan oleh agama. Ya, oke? Tobat, Bu, tobat. Kasihan, jangan gitu ya. Astaga, malah gue ceramain. Di Makar ada pasal 88 namanya permufakatan jahat. Apa itu permufakatan jahat? Pasal 88 ya, yaitu 2 orang atau lebih melakukan perbuatan itu. Jadi kalau itu dilakukan, satu misalkan teriak-teriak, satu setuju, ya ikut ngomporin lah, bagian apa hore-hore, ya ikut serta. Kenapa enggak? Artinya ini kenapa salah yang sama? Ya iya, makanya kan sudah dikatakan niat maksud itu dilaksanakan dengan seruan. Seruan itu kepada publik khalayak ramai. Di situ ikutan, bukan jangan Asep ngomong gitu. Asep tuh orang Bandung, ngomongnya harus sopan santun, halus, jangan kayak orang kampung sana misalkan. Nah, ikutkan benar, ayo bunuh, ayo hajar. Nah, itu harus diperiksa.
apalagi ikut memviralkan. Kan di undang-undang ITE itu didistribusikan, ya bisa didistribusikan, disebarkan, ditransmisikan, dapat dilihat oleh satu dengan ini, dapat diakses, orang dapat melihat. Jadi ketika di situ perbuatan itu undang-undang ITE-nya bisa didistribusikan, bisa ditransmisikan, dapat diakses, dan perbuatannya banyak, pelakunya lebih dari satu. Nah, jadi masyarakat juga bisa lebih terbuka matanya ketika kemudian kita bicara gak cuma kalau kita video berdua nih Kang Asep yang bicara, gak cuma Kang Asep doang yang kena, tapi saya juga berpotensi untuk kena seperti itu kira-kira. Jadi masyarakat gini, bisa paling gampang. Sekarang kan judulnya people power. Saya tahu power bank, PowerPoint, sama Power Ranger yang saya tahu. Apapun ketika power kekuatan mengumpulkan orang, isinya tadi mengajak membunuh, mengajak menggulingkan pemerintahan, atau mengajakkan perbuatan pidana, jangan ikutan. Karena bisa kena tuh Mending semuanya. kita di masjid, tarawehan, datang ke sini, atau ke gereja, atau ke vihara. Karena itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jadi kalau misalkan udah perbuatannya dilarang, selfie-selfian kan, supaya kelihatan lengkap di situ dengan kacamata hitamnya. Tapi bahasanya bahasa yang tidak layak tadi, harusnya orangnya berlagak ngomong malaikat, isinya jangan maksiat. Harusnya isinya sama orang ngaku malaikat, isinya malaikat. Jangan ngaku berbuat baik tapi tidak baik kan. Maka saya bilang, ayo kita ketika kumpul, ya tadi kumpul tempat ibadah aja, tempat sekolah kok. Mulutmu harimau, jarimu harimau. Ya kalau nggak penting ngapain lu teriak-teriak? Ketika kita tidak puas terhadap pemerintahan, tidak puas terhadap pelaku pemerintahan ini, kan ada salurannya. Tadi kebebasan berpendapat, tapi ada batasnya. Tidak puas hasil pemilu, tadi ada prosesnya. Tidak puas terhadap seseorang, laporkan, kita adukan, baik pidana maupun perdata. Ya, tidak puas hasil pemilu, misalkan maaf ini saya di luar kemampuan tadi saya. Ya kan ada 5 tahun lagi. Tiap 5 tahun kita kan berulang refill. Ya, tapi jangan refill nanti ujungnya revolusi atau ujungnya yang nggak jelas. Saya kira sudah, kita bangsa udah capek. The founding father kita, orang tua kita mengajarkan kita sila ketiga kan persatuan, musyawarah, supaya ada kemanusiaan, semua berdasarkan ketuhanan. Nah, ketika bicara itu jangan misalkan hanya terucap di mimbar-mimbar tertentu. Di luar mimbar ternyata isinya tadi yang harusnya beradab tapi biadab. Hanya apa yang rugi negara ini. Maka saya bilang, sering saya berkata-kata hati-hati, saya bilang kan, sudahlah kalau kena makar itu ya nanti jadi pakar. Kalau pakar di kampung saya namanya pakar dago. Itu di hutan belantara, isinya binatang buas. Oke, cukup segitu dulu ya teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kita bertukar pikiran di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.